Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur kalau pagi hari ini kita masih bisa bersekutu di doa pagi ini. Kita tahu bahwa keadaan juga belum bertambah baik, tetapi kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia selalu menjaga kita baik malam maupun siang. Tuhan juga selalu membuat kita merasa aman ketika kita berada di dekatnya. Biarlah kita akan memuji Tuhan mengawali persekutuan kita pada pagi hari ini di dalam PPR 1 nomor 55, di dalam kasih Allah. Di dalam kasih Allah tetaplah hatiku, tiada perubahan di depan hadapku. Di luar bergelora dan angin menderu, tiada aku takut, Allah besertaku. Di mana Tuhan bawa, aku tak mau mundur. Sebab gembala ada, aku dapat hibur. Tuhan selalu jaga, baik malam baik siang. Aku mengikut serta dan tentulah senang. Di dalam padang rumput gembala beringkang, dan dombanya dipanggil, diberinya makanan. Meski aku jalani bayang kematian, tiada tawar hati serta-Mu ya Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita dan kita masuk dalam firman Tuhan maupun pokok-pokok doa, kita akan mengawali ibadah kita, persekutuan kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Ya Bapa, kami datang padamu Tuhan di pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, semalam kami boleh melewatinya, dan Tuhan juga sudah menyertai kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dalam kekuatan yang baru, semangat yang baru. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, melindungi kami, dan juga menjaga kami Tuhan. Biarlah laku di dalam kasih Allah ini kami boleh semakin diteguhkan iman kami Bapa, bahwa kami punya gembala yang setia, yang selalu membawa kami ke tempat yang aman, di mana di situ ada penghiburan, ada pertolongan. Demikian juga Tuhan juga membaringkan kami di rumput yang hijau ya Tuhan, sehingga kami tidak takut akan kekurangan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami ingin memulai persekutuan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin persekutuan kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan berkati internet yang kami gunakan. Tuhan berkati fasilitas Zoom yang kami gunakan. Demikian juga Tuhan juga memberkati setiap puji-pujian yang kami nyanyikan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang akan berkati Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus ya Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dan dipimpin oleh Roh Kudus ya Tuhan. Tuhan berkati juga doa-doa yang akan kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, biarlah Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami dari awal hingga akhir di dalam pimpinan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan pujian kita dari pujian seperti rusa merindukan air.
Dari Mazmur 42 ayat 16, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Begitu kuat kerinduan Daud kepada Tuhan ya, sehingga dia membayangkan bagaimana rusa ketika mencari air, dia selalu rindu akan air. Saya baca artikelnya mengenai rusa ya. Rusa itu ternyata dia harus selalu mencari air, karena dia itu, entah ini benar karena ini dari National Geographic ya, karena badannya itu berbau sehingga itu memudahkan mangsa untuk bisa memangsa dia ketika badannya itu berbau gitu, sehingga dia dalam waktu dia harus sering mungkin mencari air seperti itu, sehingga badannya itu tidak berbau dan dia bisa terselamatkan dari mangsa. Walaupun keadaan mungkin musim kemarau, dia tidak menghiraukan akan bahaya itu, tapi dia percaya bahwa ketika dia berada di air itu, dia merasa ada perlindungan dari mangsa yang akan memangsa. Biarlah kita juga mempunyai kerinduan yang sama. Seperti halnya Daud begitu rindu akan Allah, biarlah kita juga membuka hati kita untuk rindu firman, sehingga kita senantiasa boleh dikuatkan dan kita boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita selalu mencari Tuhan. Seperti rusa merindukan air, kita akan menyanyikan bersama.
segalanya bagiku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Theo. Saya persilahkan Pak Theo untuk memimpin kita dalam memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi ini kami bisa datang kembali ke hadirat ya Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara sekomunitas ya Tuhan, menyembah Engkau, ingin mengenal Engkau lebih jauh ya Tuhan. Biarlah kami bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu turun ke atas kami sehingga kami bisa mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Hendra ya, tentang rusa, kita semua juga menginginkan atau mengharapkan yang namanya keselamatan itu. Dan kadang-kadang kita itu ya secara manusiawi berpikir-pikir gitu, kok jalan keselamatan itu cuma ada satu ya gitu. Mengapa hanya ada satu jalan keselamatan begitu? Nah, saya ingin sharing pengalaman waktu semasa saya kuliah, di mana saya ketemu dengan satu keluarga yang masih muda, dia punya 2 anak kecil, namanya Dave dan Sue Rexroth. Ya, papi mami waktu ke Amerika sempat berkenalan juga dengan mereka. Mereka adalah sepasang keluarga yang punya kerinduan, terutama di dalam visinya mereka untuk melayani anak-anak muda mahasiswa yang dari Cina, karena ya mereka tidak percaya Tuhan gitu ya. Jadi mereka sangat spesifik. Waktu mereka datang ke Goshen College ketemu sama saya, mereka pikir saya dari mainland China gitu ya. Terus kita ngobrol, ketemuan, saya bilang enggak, saya enggak dari Cina tapi dari Indonesia gitu kan. Tapi punya kerinduan yang sama lah, kalau misalnya bisa membawa orang datang kepada Tuhan, ya senang kalau kita bisa kerjasama, saya bilang gitu. Kami juga ada persekutuan anak-anak Indonesia yang memang kami lakukan tuh seminggu sekali di sana gitu ya. Jadi sering kita entah di lounge atau datang ke rumah saya gitu, ke kos-kosan untuk bersekutu bersama-sama anak-anak Indonesia gitu ya, pakai lagu-lagu pujian kita yang biasa itu. Banyak juga orang-orang GKMI waktu itu di sana. Nah, kemudian dengan keluarga ini kami kerjasama untuk mengumpulkan, jadinya nggak cuma anak-anak Cina gitu ya, semua anak-anak international student yang kami kenal yang mau datang, kami undang ke rumah keluarga Dave sama Sue Rexroth ini, dan jadi ada anak dari Nepal, dari India, tapi kebanyakan mereka tidak mengenal Tuhan gitu, karena Goshen College itu walaupun Mennonite College, mereka menerima semua gitu. Jadi yang terima beasiswa juga nggak hanya orang Kristen ya. Jadi ada yang agama lain juga ikut join gitu. Nah, di rumah itu kami selama beberapa minggu, selama berseri gitu ya, di jamu makan, sambil mereka putarkan satu video. Setelah makan tuh, setelah ngobrol-ngobrol, biasanya mereka putarkan satu video tentang penginjilan gitu. Ya, yang khotbah R.C. Sproul itu video seri. Salah satunya adalah ini yang dibahas. Mengapa cuma ada satu jalan keselamatan? Jadi video 6 seri itu seperti menceritakan dari kejadian sampai wahyu begitu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang biasanya ditanyakan oleh orang-orang yang mempertanyakan tentang kekristenan gitu ya. Terus mempertanyakan kenapa kok ya ada banyak agama gitu di dunia ini gitu. Kalau jalan keselamatan cuma ada satu gitu misalnya. Gitu ya. Nah, saya akan mengajak kita sekalian untuk membaca dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini yang menjadi dasar dari salah satu film yang kami tonton bersama-sama gitu ya. Di sana R.C. Sproul menceritakan di slide berikutnya ya, mengapa Tuhan kita itu dianggap berpikiran sempit gitu oleh salah satu dosennya gitu ya. Jadi ada salah satu dosen, kalau nggak salah dosen physical education, jadi kayak fitness gitu ya. Di dalam satu kelasnya dia itu dipojokkan gitu. Dipojokkan dengan satu pertanyaan,
siapa yang menjadi pengikut Kristus di sini. Ya, dosen ini memang ateis, jadi dia nggak suka dengan kekristenan gitu ya, karena menganggap kekristenan ini satu-satunya agama yang sombong, arogan gitu. Kok Tuhan kok berpikiran sempit sehingga cuman menawarkan satu jalan untuk menuju ke keselamatan gitu. Jadi dia mengatakan, bisa ke slide berikutnya, kalian itu arogan gitu, menyatakan jalan keselamatan cuma ada satu gitu ya, menuju pada Bapa, kepada Tuhanmu gitu ya, menuju ke surga. Ini arogan sekali, dia bilang gitu. Jadi siapa yang percaya atau pengikut Kristus, angkat tangan, dia bilang gitu. Nah, R.C. Sproul ini orangnya ya asertif ya. Jadi dia kalau ditanya begitu, dia nggak akan jadi diem, malahan jadi ngumpet gitu, tapi dia akan ya menyatakan imannya gitu. Nah, kita mau belajar dulu sebelum kita mendengar jawaban dari R.C. Sproul gitu ya, tentang mengapa hanya ada satu jalan keselamatan gitu. Bisa ke slide berikutnya. Anda dan saya tidak tahu mungkin mengapa Tuhan Allah ini nggak menawarkan ada 5 juru selamat gitu ya, ada 15 jalan religius gitu ya, yang bisa membuat dia itu berkenan untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita gitu. Tapi dia bilang, ya akulah jalan dan kebenaran dan hidup, jadi cuma ada satu gitu. Nah, kita mau belajar seandainya ada Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Kudus, dan seandainya Allah itu karena kasihnya, karena kemurahannya, dia menciptakan dunia. Dan di dalam dunia itu, Allah itu menciptakan sejumlah besar hewan dan tumbuhan untuk tinggal di dunia ciptaannya. Kemudian setelah semua itu diciptakan, dia mengakhiri semua karya penciptaannya itu dengan membentuk sebagai mahkota ciptaannya makhluk yang serupa dengan citranya sendiri gitu. Dan kemudian Allah memberkati makhluk itu dengan berbagai pemenuhan kecukupan fasilitas untuk dinikmati, tapi ada satu permintaan. Jangan kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi cuma ada satu permintaannya yang nggak boleh gitu, yang lainnya justru dipenuhi. Nah, sekarang seandainya makhluk ini begitu Allah itu berpaling, tidak tahu berterima kasih, malah melawan, bahkan ingin menjadi sama dengan penciptanya gitu. Terang-terangan dengan sengaja melawan perintah Allah, padahal Allah sudah berfirman, kalau kita melanggar, gitu, engkau itu akan mati gitu. Kalau Anda itu melanggar, kalau kamu itu melanggar, kamu akan mati. Gitu. Nah, jadi kalau kita pikir kondisi itu, dengan semua yang sudah diberikan oleh Allah kepada makhluk ciptaannya itu, seandainya saat itu juga Allah menghapuskan makhluk ciptaannya itu, pantas toh. Maksudnya nggak ada yang salah gitu. Karena itu makhluk ciptaannya dibuat untuk ya bisa hidup di situ gitu ya, diberi kenikmatan, tetapi malah melawan bahkan ingin seperti penciptanya gitu. Jadi kalau penciptanya ini jengkel dan itu dihapuskan kan sebenarnya ya elok aja gitu. Ya nggak ada yang salah dengan itu. Tapi seandainya justru Allah itu malah begitu sabar, begitu murah hati, dia mengatakan aku akan menutupi ketelanjangan mereka dan menyediakan jalan keselamatan bagi mereka. Bahkan berjanji menyelamatkan makhluk berdosa yang tidak tahu terima kasih itu dari kondisinya yang sebenarnya desperate, ya penuh keputusasaan. Karena apa? Kalau melanggar itu mestinya mati gitu, nggak ada jalan lain gitu, nggak ada pilihan lain. Tetapi manusia diampuni. Nah, kalau kita lihat perjalanan dari manusia ini, dari makhluk yang diciptakan itu, pada zaman Nuh, apa yang terjadi gitu. Kita lihat Allah melihat manusia begitu berdosa, sehingga akhirnya diturunkan air bah. Tapi tetap dikasih jalan keselamatan ya, ada bahtera gitu. Siapa yang masuk ke dalam bahtera itu, ikut di dalam bahtera itu, ya dia akan selamat gitu. Dikasih satu jalan. Kemudian kalau kita lihat, kita bergeser lagi ke zaman Musa. Gitu.
Jadi manusia kembali diberi zaman keselamatan. Tapi di zaman Musa, saat ya mereka ada di Mesir, menjadi budak di Mesir, diselamatkan lewat ada 10 tulah gitu, air laut dibelah gitu ya. Mereka dibawa menuju ke Kanaan, meninggalkan zaman perbudakan gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia gitu? Pada saat Musa menyendiri gitu ya, dia bertemu dengan Allah, malah mereka membuat patung gitu, yang mereka gantikan dari memuja Allah gitu. Mereka ingin sesuatu yang kelihatan gitu. Dan ini yang membuat Musa juga marah. Tapi tetap Allah mengampuni gitu, dikasih jalan gitu. Ya. Berikutnya setelah Yosua mati, Allah itu melihat bangsa Israel ini setiap kali mereka berpaling gitu ya, selalu diserang oleh bangsa-bangsa lain, mengalami penderitaan gitu, sehingga ditolong dihadirkan hakim-hakim gitu untuk membantu mereka. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim 2, 18, 19, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, gitu, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Ayat 19. Tapi apabila hakim itu mati, kembali mereka berlaku jahat. Bahkan lebih jahat dari nenek moyang mereka, mengikuti Allah lain. Beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Jadi kita tahu ada Ehud, ada Deborah, ada Gideon, ada Simpson gitu ya. Selalu setiap kali mereka berpaling dari Allah, mereka memuja Allah yang lain, mereka hidupnya serong gitu ya. Itu mereka mengalami kesulitan, diserang oleh bangsa yang lain gitu ya. Tetapi Allah selalu memberikan jalan keselamatan gitu. Dikasih hakim-hakim untuk memimpin mereka untuk bisa ya kembali menang dan bersyukur gitu. Kembali kepada Allah, mereka hidupnya ya dipulihkan gitu. Tapi begitu hakim-hakimnya ini mati, mereka hidupnya kembali serong gitu. Bahkan lebih parah dari pendahulunya. Dan kejadian ini terus berulang gitu. Sampai akhirnya Allah memutuskan, baik, aku akan kirimkan kepada manusia yang senantiasa menolak segala sesuatu yang aku anugerahkan bagi mereka. Dan kali ini yang akan dia kirimkan adalah anaknya satu-satunya yang dia kasih. Gitu. Jadi nggak cuma ngirim perwakilan begitu ya. Dia mengirimkan anaknya sendiri satu-satunya yang dikasih untuk datang ke dunia. Dan dia mengatakan, aku akan mentransfer segala dosa manusia yang begitu jahat gitu pada punggung anakku satu-satunya ini. Dan anakku ini sempurna dalam kebenarannya. Sepenuhnya tidak bersalah, sepenuhnya tidak bercacat, maupun bernoda. Gitu. Tapi balasan mereka, justru mereka ikut menyalibkan dia dan mengambil nyawanya. Setelah ini terjadi, apa yang terjadi? Gitu. Allah mengatakan, kalian telah menyalibkan anakku yang kukasihi. Gitu. Dan dia kembali memberikan alternatif jalan keselamatan. Dia katakan, baiklah, aku akan tetap memberi kesempatan. Percayalah saja kepadanya, maka aku akan mengampuni segala dosa yang pernah engkau lakukan terhadapku dan terhadapnya. Sebaliknya, aku akan menganugerahkan kehidupan yang abadi. Tidak ada lagi kematian, air mata, kejahatan, kesakitan, penderitaan. Sepanjang hidupmu, engkau akan menikmati kebahagiaan yang kekal. Satu syaratnya, ada satu syarat. Muliakan dia yang telah mati menggantikan engkau. Nah, kalau kita lihat perjalanan dari kejadian tadi gitu, sampai Tuhan Yesus lahir, sampai Tuhan Yesus disalib gitu ya. Dan dia mati ganti kita. Apakah kita masih berani pada hari penghakiman di hadapan Allah kita berkata, Tuhan nggak cukup gitu. Apa yang kau lakukan tuh belum cukup. Masa cuma kasih satu jalan keselamatan gitu. Nggak cukup satu jalan keselamatan gitu. Nah, bagaimana mungkin kita itu bisa mengabaikan tawaran jalan keselamatan yang sebenarnya begitu murah hati justru.
selepas dari segala dosa yang telah dilakukan manusia, mulai dari penciptaan gitu, sampai akhirnya anaknya sendiri dikirim, terang-terangan di hadapan Allah, selalu melawan, selalu ya kayak cari gara-gara gitu ya. Tapi dia masih menawarkan satu jalan keselamatan. Anda dan saya, para pengikut Kristus, tidak diselamatkan karena kita itu baik. Bukan karena kebaikan kita. Karena keselamatan ini juga bukan masalah superioritas, siapa yang lebih baik, siapa yang ya lebih banyak mungkin berbuat untuk orang lain gitu ya. Dan kita dibandingkan satu dengan lain yang akan selamat gitu. Karena perbuatan baik Anda dan perbuatan baik saya itu tidak mampu menyelamatkan siapapun. Kebaikan kita tidak bisa mencuci segala dosa menjadi putih bersih. Yang bisa melakukan itu ya hanya Allah, dan Allah itu Maha Kudus gitu. Saya ingat khotbah dari almarhum Pendeta Suwarno ya. Dia pernah khotbah di pengharapan juga yang memberi ilustrasi kalau kita ada susu, kita doyan susu gitu ya, kita minum susu itu karena kita doyan gitu ya. Dan ada susu seember gitu, kemudian ketetesan baygon gitu. Nggak sengaja kita netesin baygon ke dalam ember susu itu gitu. Sedoyan-doyannya kita gitu. Mungkin susu itu nggak akan kita minum ya, pastilah ya nggak akan kita minum, akan kita buang gitu susu itu. Nah, kekudusan Allah itu tidak bisa kita bayangkan gitu, karena dia itu maha kudus, jadi nggak ada yang lebih kudus gitu. Nah, apakah dengan dosa yang kita lakukan sepanjang hidup kita, ya anggap itu seperti baygon gitu ya, kita bisa ketemu dengan Allah yang maha kudus itu gitu? Nggak bisa gitu. Walaupun kita punya perbuatan baik, nggak akan bisa menghapuskan ya kenyataan bahwa kita ini adalah makhluk yang berdosa. Jadi hanya darah Yesus yang bisa menyucikan, hanya darah Yesus yang bisa menebus segala dosa Anda dan saya. Hanya darah Yesus yang bisa menguduskan Anda dan saya. Nah, kita kembali ke cerita Arsis Sproul saat dia dipojokkan oleh dosennya itu. Jadi setelah kelas usai gitu ya, dia waktu itu berdiri di pojokan, dia nggak melawan gitu. Tapi saat kelas usai dia datang kepada dosennya itu. Dia menyatakan apa yang menjadi imannya gitu. Dia mengatakan yang menyatakan bahwa Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup bukan saya. Yang menyatakan itu dia sendiri gitu. Saya adalah umat yang percaya dengan ucapan Yesus itu. Saya percaya dia itu anak Allah gitu. Saya percaya dia itu juru selamat saya gitu. Nah, sekarang isunya Yesus yang anak Allah itu, kalau ternyata dia benar gitu. Kalau ternyata dia benar, dia anak Allah dan dia mengatakan sebagai anak Allah, satu-satunya jalan untuk ketemu Allah itu lewat dia. Dan Anda mengatakan, oh enggak, ada jalan yang lain. Justru yang arogan itu Anda, karena yang mengatakan gitu Anda, itu yang dikatakan oleh Arsis Sproul. Dan ya pernyataan itu membuat ya dosanya itu berpikir gitu ya saat itu. Nah, mari kita melihat di 1 Yohanes 5 ayat 12. Kita diingatkan, barang siapa memiliki anak, ia memilih hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kemudian di Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, sekian renungan yang saya bisa bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Amin. Terima kasih Pak Theo. Kita diingatkan bahwa sungguh pengampunan dari Tuhan itu luar biasa ya. Mengapa ada satu jalan? Mengucap syukur kalau kita diberikan satu jalan oleh Tuhan, berikan anugerah keselamatan yang begitu besar nilainya yang Tuhan berikan pada kita. Biarlah kita juga boleh yakin bahwa satu jalan itu adalah menuju keselamatan,
menuju ke Yesus, menuju kekekalan di surga. Kita akan tidak memiliki sendiri keselamatan itu, kita juga mau beritakan kepada orang lain. Kemarin ponakan saya, mamahnya cerita ya, anaknya itu SMA tapi imannya begitu bertumbuh luar biasa. Dia ketika dia membaca firman Tuhan ini mengenai pergilah, ternyata kita tuh enggak disuruh diam loh, kita tuh disuruh pergi. Kita tuh disuruh membicarakan mengenai keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kok kita tuh benar-benar egois kalau kita tuh cuma tenang-tenang saja. Kita tidak memberitakan keselamatan ini kepada orang lain. Ini seorang anak SMA yang dia tuh begitu rindunya luar biasa mengenai keselamatan orang lain supaya bisa diselamatkan. Dia juga ikut sharing ketika temannya gimana caranya menarik orang lain di kelasnya itu. Dia ikut mendalami, kalau temannya susah bilang, aku juga pernah ragu mengenai Tuhan Yesus. Dia bilang, aku ragu mengenai Tuhan Yesus itu, kok dia itu jalan keselamatan satu-satunya. Aku pun pernah ragu, dia menyatakan seperti itu. Jadi dia mengikuti bahwa dia juga pernah ragu seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, aku selalu menguji, benar nggak ini Tuhan? Tuhanku benar nggak? Hanya satu-satunya keselamatan, dia yang selalu menyatakan kuasanya kepadaku gitu. Jadi dia pernah minta tanda. Temennya yang selalu remet itu selalu curhat. Aku selalu remet, aku selalu nggak berhasil. Aku doain ya, Tuhan itu kuasa, bisa menolong kamu. Dia doain. Ternyata dia sendiri, dia nggak melihat nilainya sendiri. Dia melihat nilai temannya itu remet enggak. Ternyata nggak remet, dia sampai nangis. Bener ya, kamu doanya luar biasa. Ini kalau kamu minta sama Tuhan tuh Tuhan kuasa, dia bilang itu. Di luar kemampuan kita Tuhan sanggup menolong. Seorang anak SMA, anaknya adik saya tuh begitu berapi-apinya memberikan dorongan, menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada temannya. Dia begitu mendalami keadaan temannya. Seperti itu. Mengucap syukur ya Pak Theo, selalu diingatkan bahwa kita mempunyai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Untungnya kita tidak ditawarkan berapa jalan sehingga kita bingung ya. Kita hanya ditawarkan satu jalan. Biarlah kita semakin mantap dengan satu jalan, kita tahu arah kemana kita menuju, yaitu keselamatan yang kekal. Kita akan masuk dalam pokok doa syafaat. Kemarin saya sudah bagikan. Ada tambahan doa, mengucap syukur untuk Pak Andi Gunawan sudah sembuh ya, sudah sehat, dan juga untuk adiknya Pak Dani yang sakit ya, saat ini dirawat di rumah sakit. Adiknya Pak Dani namanya Bapak Purnomo, kiranya kita akan doakan bersama-sama supaya Tuhan juga jamah dan Tuhan juga sembuhkan. Yang belum mendapatkan pokok doa mungkin bisa mengambil satu pokok doa yang ada di slide ini. Sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dari pujian, jika jiwaku berdoa. Biarlah kita senantiasa mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita berserah kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Jika jiwaku berdoa.
nanti doa penutup akan dipimpin oleh Pendeta IDSS. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh diingatkan akan firman-Mu bahwasanya Engkaulah jalan satu-satunya di dalam keselamatan bagi dunia ini, bagi manusia ini. Kami bersyukur untuk Pak Teo yang boleh menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kita semua. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, berikan hikmat bagi Pak Teo, baik dalam pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mensyukuri untuk semua hal ini. Dan kami bersyukur juga untuk doa-doa yang boleh kami naikkan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab di dalam waktu Tuhan. Bersyukur juga untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Kami percaya ketika kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, adalah satu hak istimewa bagi kami. Bukan hanya untuk memuaskan hati kami, tapi kami sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas puji-pujian yang kami naikkan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-jemaat kami pengharapan, biarlah kami semua tetap ada di dalam kasih Tuhan, tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami harapkan, semuanya dinyatakan Tuhan di dalam waktu Tuhan, dan semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami secara khusus untuk berdoa untuk mendukung untuk Ibu Eni dalam pemulihannya. Kami bersyukur waktu terus berlangsung dan Bu Eni terus mendapatkan pemulihan demi pemulihan. Biarlah kesempurnaan dari pemulihan ini Tuhan yang memberikan percepatan sehingga Bu Eni boleh mendapatkan percepatan kesembuhan yang berat Tuhan. Kami terus mendukung juga untuk Bu Suraji di dalam segala kelemahan tubuhnya, tetapi senantiasa bersemangat untuk bersekutu dan beribadah bersama-sama. Kiranya kekuatan dan juga pemulihan Tuhan limpahkan bagi Bu Suraji. Juga untuk Opung yang gagal operasi karena kondisinya kurang bagus, bila Tuhan memberikan waktu yang tepat kembali bagi Opung untuk boleh dilakukan tindak lanjut daripada operasi ini. Mereka juga untuk Pak Indarto yang terus dirawat di rumah mungkin dalam waktu yang cukup lama, tapi kami percaya biarlah damai sejahtera Tuhan, limpahan daripada kasih Tuhan senantiasa melingkupi Pak Indarto. Kami saat ini juga bersama-sama berdoa untuk acara Natal dan Tahun Baru GKMI Pengharapan, ya Tuhan juga memimpin untuk panitia yang akan bekerja nantinya dan semua acara yang akan disusun, biarlah ini menjadikan berkat bagi kami semua ya Tuhan, dan berkat juga dari panitia yang mengerjakan dan melakukan tugas sebagai kepanitiaan ini. Tuhan berkati dari pembentukan panitia sampai dengan acara nanti, semuanya dipimpin dan diberikan hikmat oleh Tuhan. Kami pagi hari ini sebab berdoa untuk semua anak-anak kami, rekan-rekan kami yang studi di luar negeri. Kami mengingat untuk Jason, kami mengingat untuk Ben, kami mengingat juga untuk Justin yang ada di luar negeri studi semua. Ya Tuhan memberkati mereka. Itu juga kami mengingat juga untuk Tiff yang kerja di luar kota. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Meskipun kami tidak berada di satu tempat yang sama, tapi berkat Tuhan menjangkau mereka. Berkat Tuhan tidak pernah hilang kepada mereka, dan senantiasa penyertaan Tuhan bersama dengan mereka. Apapun yang dikerjakan oleh mereka itu, Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi dan menjaga mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan seluruh doa ini dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa